Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, berasal dari program studi Agribisnis D3, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lembaga keuangan mikro dan otoritas jasa keuangan. Dan tugas ini diupayakan untuk melengkapi ujian akhir praktikum dari mata kuliah UMKM. Yang pertama ada pengertian LKM ataupun lembaga keuangan mikro. Menurut Mandala Manurung dan Partoma Raharja menyatakan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil. Jadi, LKM adalah suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan pelayanan dan jasa untuk masyarakat yang memang membutuhkan dalam pengembangan usahanya, terutama dalam pengembangan usaha pengusaha kecil. Lalu terdapat 3 elemen penting dari berbagai definisi tersebut. Yang pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Yang kedua, melayani masyarakat ataupun rakyat miskin. Yang ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Pengertian LKM menurut Undang-Undang Pasal 1 tahun 2013. Di sini menurut undang-undang yaitu dijelaskan bagaimana pengertian LKM adalah lembaga keuangan yang khusus untuk didirikan memberikan jasa pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan usaha untuk usaha kecil skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi, menurut undang-undang, untuk pengelolaan simpanan adalah bentuk dari peminjaman ataupun pembiayaan dari LKM tersebut. Jadi, bentuknya adalah bentuk untuk pembiayaan usaha kecil ataupun usaha mikro kepada anggota maupun masyarakat dalam suatu masyarakat tersebut. Adapun bentuk dari pengelolaan ataupun bantuan dari LKM-nya adalah pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, pemberian usaha yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, namun juga untuk memberdayakan dan membina usaha tersebut untuk menjadi lebih maju. Tujuan LKM yang pertama yaitu melayani kebutuhan finansial pasar. Yang kedua, melaksanakan tujuan pengembangan negara. Nah, untuk yang pertama, melayani kebutuhan finansial pasar, di mana LKM selalu menyediakan apa hal-hal yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, terkait dengan melaksanakan tujuan pengembangan negara, yaitu pengembangan ekonomi negara yang melingkupi antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, diferensifikasi kegiatan, pemberdayaan, dan kelompok pengembangan usaha. Selanjutnya, syarat LKM yang harus dipenuhi itu pertama adalah berbentuk berbadan hukum. Yang kedua, memiliki modal ataupun memiliki permodalan. Yang ketiga, mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur. Syarat LKM yang harus dipenuhi adalah bentuk berbadan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur. Dan bentuk dalam badan hukum LKM sendiri ada 2, yaitu pertama koperasi dan yang kedua perseroan terbatas. Untuk otoritas jasa keuangan ataupun yang disebut dengan OJK,
adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi wewenang, tugas pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap LKM ataupun lembaga keuangan mikro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2011 berfungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK di antara lainnya adalah yang pertama, terselenggaranya acara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adapun tugas dan wewenang OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki ataupun melakukan pengaturan dan pengawasan kepada yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun di non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya untuk pengaturan dan pengawasan. Namun di sini ada pun memiliki wewenang pengaturan untuk OJK sendiri. Yang pertama itu adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa untuk keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan mengenai tata cara penetapan perintah terhadap LKM. Yang ketujuh, menetapkan tata cara penetapan pengelolaan statuter terhadap LKM. Dan yang kedelapan adalah tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketetapan peraturan perundangan. Selanjutnya ada tugas dan wewenang OJK yang dimiliki wewenangnya adalah melaksanakan tugas dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, OJK memiliki wewenang, yaitu antara lain pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. Yang ketujuh, untuk menetapkan transaksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kedelapan, yaitu memberikan atau dan mencabut berbagai perizinan dalam bentuk surat. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Apabila ada yang baik, mohon diambil, dan jika itu kekurangan, mohon dimaklumi. Karena pun saya masih banyak belajar, mohon untuk banyak kritikan dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.